Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tokoh-tokoh masyarakat kita yang berhadir, ada Bang Ahmad pagi ini, mantan Bupati Rohul. 10 tahun beliau berhasil membangun Islamic Center terbaik se-Indonesia dan memasukkan kurikulum agama ke sekolah-sekolah umum di seluruh Rohul, disokong gaji guru-gurunya dari APBD. Ini yang menggembirakan hati kita. Kalau pemimpin-pemimpin memikirkan agama, insya Allah negeri ini segera menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu tujuan kita merdeka. Tujuan kita merdeka adalah agar rakyat Indonesia itu berketuhanan yang Maha Esa, bertakwa. Ditulis pasal 29 ayat 1. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal ayat 2-nya 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Luar biasa. Pendiri-pendiri negara ini hebat. Bagaimana rakyat Indonesia ini bisa menjadi orang-orang soleh. Yang sekarang ini mau coba diarahkan orang Indonesia ini jadi orang-orang bejat, orang-orang sekuler yang tidak suka dengan agama. Tugas kita semua untuk melawan ini dengan menyalurkan aspirasi kita, memilih DPR yang soleh, Dewan Perwakilan Daerah yang soleh, Gubernur yang soleh, Presiden yang soleh, Bupati yang soleh, Wali Kota yang soleh. Bukan sekedar Islam, bukan. Islam pun kalau nggak doyan agama, ngapain diberikan amanah oleh orang-orang Islam? Oh Bapak, mari sini rapat-rapat. Tidak sunnah ngaji jauh-jauh. Ini bangsa Indonesia ini, kenapa kita tidak mau bersatu? Duduk dekat aja nggak mau sama orang Islam. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajiblah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya akan cerita tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kalam Allah, bukan makhluk ciptaan Allah. Kalau dia kalam Allah, dia kekal seperti Allah. Nanti hari kiamat semua hancur. Malaikat Jibril pun mati. Tapi kalam Allah tidak. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu akan hancur binasa sewaktu kiamat.
Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal hanya Allah. Walaupun di situ disebut wajah Allah, bukan berarti wajah Allah saja yang kekal, yang lain hancur semua, tangannya, kakinya, badannya, kepalanya, cuman yang kekal wajahnya, tidak. Walaupun di situ dibilang wajah Allah yang kekal, maksudnya Allah yang kekal semuanya, termasuk kalamnya, Al-Quran dan lain-lain, Taurat, Zabur, Injil, dan lain-lain kalam Allah itu tetap kekal. Bahasa Indonesia aja ada begitu. Si Udin mana si Udin nih? Tak nampak batang hidungnya. Bukan hidungnya si Udin. Tak ada batang hidung si Udin pagi ini. Bukan hidungnya si Udin. Disebut batang hidung dianya semuanya itu, kan begitu. Disebut wajah Allah, bukan wajahnya saja. Tak boleh menerjemahkan Al-Quran secara letterlek, tekstual, tak boleh. Kalam Allah tuh ditulis di Lauh Mahfuz semuanya situ. Nanti beransur-ansur diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Adam beberapa kalimat. Fatalaqa Adamu min rabbih, ya, kalimatin fataba alaihi. Diturunkan Allah kepada Nabi Adam itu beberapa kalimat. Wahyu lah maksudnya itu. Nabi Idris 50 suhuf. Nabi Ibrahim beberapa suhuf, beberapa lembar. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf beberapa lembar kalam Allah untuk Nabi Ibrahim, untuk Nabi Musa, sampai Nabi Musa dapat wahyu. Kemudian Nabi Isa juga dapat Injil. Nabi Daud dapat kitab juga, Taurat, Zabur. Nabi Musa dapat kitab Injil, Taurat. Nabi Muhammad dapat kitab Al-Quran. Semua itu disebut kalam Allah. Tapi beda-beda fungsi. Taurat untuk Bani Israel saja. Makanya waktu Taurat turun di Gunung Tursina, gunungnya disebut gunungnya. Allah bersumpah dengan gunung itu. Wattini wazzaitun waturi sinin. Demi gunung, demi buah tin dan demi buah zaitun, Allah bersumpah. Dan demi gunung Tursina, sebut. Apa itu tin dan zaitun? Buah yang hebat. Maka Allah bersumpah kepadanya. Kenapa Allah enggak bersumpah dengan rambutan? Warambutani waddurian. Kenapa Allah bersumpah dengan wattini wazaitun? Hebat buah itu. Terjadi banjir Nabi Nuh 40 hari. Seluruh dunia tenggelam. Akhirnya perahu Nabi Nuh nyangkut di gunung Judi, wastawat adal Judi. Gunung Judi itu gunung Ararat, tempatnya di Turki. Sudah dapat. Perahunya pun sudah dapat, panjangnya 150 meter. Dari kayu. Masih ada perahunya. Fosilnya di sana masih ketemu. Nabi Nuh sempat ragu, 40 hari dunia tenggelam, apa masih ada makanan? Pohon-pohonan pasti sudah mati, buah-buahan pasti sudah busuk. Maka Nabi Nuh menyuruh sepasang burung merpati, suami istri turun, cari makan untuk kami di bawah sana. Jadi dari dulu pun burung merpati itu sudah jadi kurir, bukan zaman koboi saja. Zaman Nabi Nuh sudah turunlah burung merpati. Nggak lama terbang lagi ke perahu, satu membawa setangkai buah zaitun, yang satu membawa setangkai buah tin. Ternyata buah tin direndam banjir 40 hari, pohonnya tidak mati dan buahnya tidak busuk. Istimewa disebut. Waturi sinin dan gunung Tursina. Gunung ini tempat Nabi Musa menerima wahyu kitab Taurat. Sebegitu hebatnya kitab ini disebut gunungnya, menjadi agung gunung Tursina itu. Wahyu Allah turun situ, kitab Taurat. Tapi begitu Al-Quran turun di gunung juga, Gunung Jabal Nur. Tapi Gunung Jabal Nur gak ditulis di Quran. Itu hebatnya itu. Kitab Taurat turun di Gunung Tursina disebut. Al-Quran turun di Jabal Nur gak disebut.
Tapi yang disebut apanya? Negaranya. Wa hadzal baladil amin. Demi negara Mekah yang aman, sejahtera, damai. Kenapa disebut negaranya? Seolah-olah Allah ingin beritahu bahwa Al-Quran itu dengan Taurat meskipun sama-sama kalam Allah, jangkauannya beda. Kalau Taurat jangkauannya Bani Israel aja. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israil. Dan kami telah turunkan sebuah kitab kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel saja. Hudan li Bani Israil. Sedangkan Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Al-Quran petunjuk bagi semua manusia, sedangkan Taurat petunjuk bagi Bani Israel saja. Maka orang Israel itu sampai kiamat tidak akan pernah menghormati manusia yang lain, sebab mereka menganggap semua selain orang Yahudi itu binatang semua. Karena yang dapat kitab hanya orang Israel, selain itu binatang semua. Tidak disebut oleh Allah sebagai manusia. Begitu jahatnya Yahudi. Makanya orang Palestina tuh ibu-ibu, nenek-nenek, bapak-bapak, anak-anak, orang tua renta dibunuh aja, dianggap binatang kok. Tidak akan berubah Yahudi jadi baik sampai mereka musnah dari seluruh dunia ini. Sehingga nanti akan datang Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah, perang melawan Yahudi, memimpin kita orang Islam. 1,7 miliar orang Islam. Nanti Yahudi sembunyi di belakang batu, batu itu bicara, ya Abdullah, min wara Yahud, di belakangku ada Yahudi, uqtuluhu, bunuh Yahudi itu. Memberitahu ada Yahudi sembunyi di belakangnya. Maka kalian anak-anak muda harus olahraga kalian. Badan kalian itu harus kekar, otot kalian itu harus nampak. Jangan lemah. Udah lemah merokok. Berlatihlah berlari, memanah, bermain pedang, berenang. Orang-orang Islam harus kuat. Jangan jadi orang pemalas. Pagi datang jalan kaki ke masjid. Rasulullah setiap hari jalan 9 km. Keluar dari mihrab keliling kota Madinah. Singgah ke rumah istri berikutnya. Setiap subuh keluar dari mihrab keliling kota Madinah. Singgah ke rumah istri berikutnya. Kota Madinah zaman Nabi itu Masjid Nabawi itu 9 hektar. Saya sudah tes kalau jalan kaki itu sekitar paling cepat keliling masjid itu setengah jam. Naik ke Bukit Baki, ziarah kubur, keliling masjid sekitar 1 jam kita berjalan. Badan sehat. Ini tentang kalam Allah. Salah satu yang di dalam Al-Quran yang disebut Al-Quran, kalam Allah, kekal abadi selama-lamanya. Al-Quran ini mengajarkan lengkap semuanya untuk kita orang Islam. Tauhid lengkap, la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui olehmu tiada sembahan kecuali Allah saja. Tidak ada yang disembah kecuali Allah saja. La ilaha illallah. Kalau kita belajar dulu ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalimat ini ada yang dinafikan, ada yang diisbatkan. La ilaha dinafikan, selain Allah dinafikan. Isbatkan kepada Allah saja. Begitu sederhananya orang dulu mengajar, tapi mantap. Selain Allah nafikan. Yang hebat, yang kuasa, yang maha adil, maha hidup, maha berdiri sendiri, nggak perlu bantuan makhluk, Allah saja. Selainnya lemah. Wah, itu hebat. Sekarang ini yang ditapikan Allah. Kita disuruh menapikan, selain Allah semua ditapikan. Allah saja yang diisbatkan. Sekarang orang Allah ditapikan, yang rusak.
Bapak udah sehat. Sudah. Saya dengar Bapak 6 bulan stroke, tak bisa jalan. Iya, saya stroke gak bisa jalan. Tapi saya pergi ke Singapura, berobat sama dokter Singapura. Sekarang saya sudah sembuh, bisa lari pagi. Hebat dokter Singapura. Bapak yang hebat tuh Allah, Pak. Bapak berobat ke Singapura itu sebab saja. Yang hebat Allah. Memang yang mengobat saya Allah. Tapi kalau nggak ada dokter Singapura, Allah pula ditapikan. Salah ini ngaji begini nih. Wah, Bapak hebat sekali sekarang, baru nikah ya. Nikah sama anak menteri ya, hebat Bapak ya. Oh, itulah saya kan sekolah S3, maka saya dapatlah istri anak menteri. Sebetulnya Pak, anak menteri itu sebab sajanya. Yang menjodohkan Bapak dengan anak menteri itu Allah. Kalau tak ada Allah tak jadi. Memanglah yang mengawinkan saya dengan dia Allah, tapi ditapikannya Allah. Kalau saya nggak sekolah S3, mana mau anak menteri itu sama saya? Allah pula ditapikannya. Harusnya yang ditapikan itu ya makhluknya. Bapak udah sehat ya? Sudah. Saya dengar stroke gak bisa jalan. Betul. Sekarang sudah jalan. Alhamdulillah, saya berobat ke Singapura. Dengan sebab diobat dokter itu, izin Allah saya sehat. Oh, tapi Bapak kalau nggak berobat ke dokter Singapura itu mana sehat? Mana pula begitu. Yang menyehatkan saya Allah. Memang saya berobat ke dokter itu, tapi kalau Allah tidak sehatkan saya, tak bisa dokter itu menyehatkan saya. Buktinya yang berobat ke sana kami 3 orang, sama-sama stroke. Saya pulang sehat, yang 2 mati masuk kubur. Mesti dokter itu yang dinapikan, jangan Allah pula yang ditapi. Ini diajarkan sama Allah dalam Quran. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada sembahan, nggak ada yang hebat, nggak ada yang kuasa selain aku. Fa'budni, sembahlah olehmu akan aku. Aqimis sholata, tegakkan olehmu sholat. Fa'budni, sembahlah olehmu akan aku. Ini yang pertama dari Quran yang mesti diambil. Kalau kita sampai mati tidak pernah musyrik, selamatlah kita di hari kiamat. Sebab dosa yang tidak diampun, kalau mati dalam keadaan musyrik, tidak diampun, kekal selama-lamanya dalam neraka. Maka musyrik harus betul-betul dijauhkan sejauh-jauh. Yang kedua, Al-Quran mengajarkan kepada kita supaya mati dalam keadaan bertakwa. Tak cukup beriman saja. Beriman saja tak cukup. Tidak ada jaminan bagi orang beriman masuk surga, tidak ada jaminan. Kita nanti di hari kiamat dibagi 3. Berapa? Yang pertama golongan orang bertakwa. Surga itu dijanjikan Allah diciptakan hanya untuk orang bertakwa. Yang boleh masuk surga, dijamin masuk surga orang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Rebutlah ampunan dari Tuhanmu untuk jadi orang pertama. Sari artinya rebut tempat pertama. Rebut tempat pertama untuk mendapatkan surga. Rebut tempat pertama untuk mendapatkan ampunan Allah. Nggak boleh ngalah. Kalau untuk tobat sama bapak pun nggak boleh ngalah. Sama ibu pun nggak boleh ngalah. Kalau tobat aku duluan. Dan rebutlah surga yang luasnya seluas seluruh langit ditambah seluruh bumi. Sayangnya ayat ini ditutup. Wa'iddat lil muttaqin. Dijanjikan surga itu hanya untuk orang bertakwa saja. Kelompok kedua kelompok kafir. Kalau kafir dijanjikan neraka baginya. Fattaqun nar, takutlah kamu dengan neraka.
Fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Ini kalau orang yang sekolah fisika takut lagi sama neraka. Bahan bakarnya batu. Air kalau direbus, dibakar 100 derajat Celcius, air menyerah. Dia berubah menjadi uap. Nggak tahan air dibakar lebih dari 100 derajat. Berubah air itu jadi uap. Besi, begitu kerasnya besi kalau dibakar 2500 derajat cair. Tak sanggup besi menerima panas lebih dari 2500 derajat Celcius. Tapi kalau batu dibakar 10.000 derajat Celcius tidak cair, tetap batu. 10.000 derajat Celcius. Kalau batu jadi bakar, bahan bakar neraka, dia tahan memberikan panas 10.000 derajat Celcius. Jadi apa kita di neraka nih, Pak? Takutlah kamu, kata Allah, dengan neraka itu. Uiddat lil kafirin, disediakan khusus, dijanjikan khusus untuk orang-orang yang kafir saja. Kalau kafir dapat tiket masuk neraka, pasti. Jangan menghibur diri. Walaupun saya kafir, belum tentu masuk neraka. Pasti. Kalau kafir belum tentu saya masuk neraka. Pasti masuk neraka. Neraka bukan nenek moyangmu punya. Memang neraka yang punya Allah. Yang menjanjikan orang kafir masuk neraka Allah. Fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu dengan neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Dijanjikan khusus untuk orang-orang yang kafir. Sekarang susah ceramah di Indonesia, nggak boleh bilang kafir. Jangan bilang kafir, itu penebar kebencian, anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika. Kepala tuh kau. Belum ada negara Indonesia ini sudah ada kata kafir, betul nggak? Kafir itu tidak ada rasa benci di situ, tidak ada. Kafir itu asal kata kafaro yakfuru kufron, menutup. Ini meja ditutup dengan kain, telapak meja namanya kafaro, bahasa Inggrisnya cover, to cover, tutup. Orang yang menutup meja ini dengan tapak meja itu disebut orang kafir. Kafir menutup. Di mana ada kebencian? Tidak ada benci. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang resmi diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, pakai uang APBN. Bukalah kata Kamus Bahasa Indonesia. Kafir _2, menutup hati dari Allah dan Rasulnya. Menutup. Tidak ada rasa benci itu. Orang yang menutup hatinya dari Allah dan Nabi Nuh di zaman Nabi Nuh disebut kafir. Orang yang nggak beriman kepada Allah dan Nabi Musa di zaman Nabi Musa disebut kafir. Sekarang menutup hati dari Allah dan Rasulnya disebut kafir. Yang nyebut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya ingin buktikan kata kafir itu tidak mengandung kebencian. Ketika terjadi banjir Nabi Nuh, yang naik kapal hanya 80 orang beriman. 4 anak Nabi Nuh, 3 naik kapal. Ham, Yafid, Sam naik kapal. Yang paling bungsu, yang paling disayangi, terpencil di sebuah pulau kecil, mau coba naik gunung. Nabi Nuh lihat anaknya tidak naik perahu. Nabi Nuh panggil anaknya, ya bunayya, wahai anakku yang tercinta, intan manjaku, buah hati. Tidak Nabi Nuh panggil ya ibni, wahai anakku. Tidak. Ya bunayya rukam
ma'ana. Wahai anakku sayang, buah hatiku, intan manjaku, belahan jiwa, anak bungsu yang paling kucinta, irkam ma'ana, mari sini naik perahu bersama kami orang beriman. Wala takum ma'al kafirin, jangan kau bergabung dengan orang-orang kafir. Ini kalau Nabi Nuh bicara di sini, dibilang penebar kebencian nih Nabi Nuh. Mana dia benci sama anaknya yang paling dicintainya? Bahasanya aja ya bunaya, oh anakku saya, oh my beloved son, kamu bahia bitas. Berapa hebatnya bahasa itu. Dan anaknya menjawab, lembut anaknya jawab. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aduh bapak, kurasa lebih selamatlah aku naik gunung daripada naik perahu bapak. Perahu bapak itu dari kayu, kalau nabrak gunung pecah mati. Ombak setinggi gunung, fi maujin kal jibal, ombak setinggi gunung. Kalau ketimpa gunung itu ombak setinggi gunung, tertimpa perahu bapak, mati tenggelam. Lebih baik aku naik gunung. Gunung belum pernah tenggelam. Ada pernah dengar gunung tenggelam? Ada yang pernah dengar gunung tenggelam? Gunung meletus pernah dengar? Gunung tenggelam pernah? Enggak ada gunung tenggelam. Itu cerdasnya anaknya. Sayang, di dunia ini yang penting bukan cerdas. Di dunia ini yang penting beriman apa enggak. Cerdas pun kalau kafir untuk apa? Di Medan ada syair lagu Melayu tentang gunung. Tak ada dibilang gunung tenggelam. Meletus ada. Kalau meletus gunung Sibaya sayang, alamat Medan menjadi abu. Kalau meletus gunung Sibaya, dayungku putus layarku koyak, kemana arah sayang hendak ku tuju. Kalau meletus gunung Sibaya, tidak ada. Kalau tenggelam gunung Sibaya, gilonya kau kata orang. Lihat bagaimana Nabi Nuh memanggil anaknya, wahai anakku sayang, mari sini naik perahu, gabunglah bersama kami, jangan campur orang kafir. Nah, anaknya bilang lebih baik aku naik gunung pak, lebih selamat daripada naik perahu bapak, bahaya. Perahu bapak kayu, nabrak gunung pecah mati. Wa kana minal mughraqin. Jadilah anak Nabi Nuh bersama-sama dengan orang yang ditenggelamkan oleh Allah. Nah, itu tentang makna kafir. Kita dibilang Allah jangan kafir, kalau kafir dapat tiket masuk neraka pasti. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di sana. Jadilah orang bertakwa, masuk surga nggak diperiksa-periksa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang bertakwa masuk surga serombongan, tidak diperiksa-periksa. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sampailah orang bertakwa di depan pintu surga, barulah pintu surga itu dibukakan Allah. Sekarang pintu surga masih dikunci. Nabi yang akan membukanya, Nabi Muhammad. Miftahul jannah biyadi, kunci surga di tanganku, kata Nabi. Rombongan pertama, wa mahiya, rombongan aku pertama masuk surga bersamaku bisa ba'ina alaf min ummati, 70.000 umat Islam akan bersama dengan Rasulullah. Rombongan pertama orang bertakwa masuk surga. Nabi buka pintu surga 70.000. Kira-kira masuk nggak kita? Masuk nggak? Masuk? Sahabat Nabi aja 124.000. Yang masuk rombongan pertama 70.000, kita masuk. Sahabat Nabi 27 kali perang bela agama. Itu pun cuma separuh yang masuk duluan. Kita mencet HP aja melawan Ahok nggak berani kita. Mau masuk rombongan pertama pula, ditarik jenggot kita sama sahabat Nabi. Kalau kita ini rombongan terakhir pun tak apa, asal rombongan orang bertakwa. Orang bertakwa gak diperiksa masuk surga karena ada tanda-tandanya. Wa
utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa dapat catatan amal tangan kanan orang bertakwa, dia akan masuk surga dengan pemeriksaan yang enteng saja. Lihat wajahnya aja malaikat sudah tahu. Orang yang rajin sholat, min atharil wudu wa min athari sujud munawwir yaumal qiyamah. Bekas sujud dengan bekas wudu itu di hari kiamat bercahaya seperti matahari. Sehingga mereka sudah tahu, oh, mak, ini orang-orang nih muka bercahaya nih. Siapa awak nih? Saya ni umat Rasulullah SAW. Apa pasal boleh bercahaya macam ni? Saya menjaga solat lah, wudu. Oh, ya. Nak ke mana ni? Nak ke surga lah. Oh, ada tu pintu khusus. Babus solat. Pintu solat khusus untuk orang-orang yang bercahaya. Bekas wudu dan sujudnya di hari kiamat. Masuk. Nggak diperiksa. Makanya Allah mau kita mati bertakwa. Yang takwa masuk surga nggak diperiksa, yang kafir masuk neraka nggak diperiksa. Tinggal yang di tengah-tengah nih. Kafir tidak beriman dia, tapi nggak takwa. Nah itu. Beriman kalau ditanya lurus, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad Rasulullah. Tapi tingkah laku tak beres. Nulis puisi dia. Aku tidak tahu syariat Islam. Yang ku tahu kidung ibu Indonesia lebih merdu dari alunan azanmu. Ah ini bahaya di hari kiamat. Hajab nih orang. Banyak orang beriman nanti gagal masuk surga. Sering ke masjid, tapi ke masjid pakai sendal jepit, pulang bawa sepatu beli. Ini diapakan sama Allah? Ditimbang. Orang ini tidak langsung dibuang ke neraka dan tidak dimasukkan ke surga, melainkan ditimbang lebih dulu. Fa amma man khaffat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau ditimbang baiknya lebih banyak dari jahatnya. Jahatnya 1000, baiknya 1001. Dia masuk surga setelah ditimbang. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau ditimbang amal, baiknya 1000, jahatnya 1001. Apa boleh buat? Walau beriman masuk neraka juga. Meskipun tidak kekal, tapi mesti masuk sana. Allah tidak mau. Maka Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hei orang beriman, nggak cukup iman saja, takwalah kamu sama Allah. Padahal baiknya bukan main Allah sama kita. Wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah sangat kasih sayang dengan orang beriman. Berbuat satu baik dibayar 10 pahala. Baiknya Allah itu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa berbuat satu kebaikan dibayar 10 pahala. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Kalau berbuat satu jahat dibayar satu jahat. Allah tidak mau menganiaya hambanya. Berbuat kejahatan satu dibayar satu, berbuat baik satu dibayar 10. Tiba-tiba ditimbang banyak jahatnya dari baiknya. Wa ma zalamuna, kami tidak menganiaya mereka, kata Allah. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi mereka lah yang menganiaya diri sendiri. Berbuat baik satu bayar 10, berbuat jahat satu dibayar satu, ditimbang banyak jahatnya. Sontoloyonya tahu, kata malaikat. Itu kalau berbuat baik pakai tenaga, satu dibayar 10. Kalau berbuat baik pakai duit, satu dibayar 700. Al-Baqarah 261. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah seperti meletakkan satu biji di dalam tanah,
Dari biji satu yang ditanamnya itu tumbuh 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai berbuah 100. Satu ditanam untuk agama, 700 pahala diterimanya. Kenapa pakai tenaga 10, pakai duit 700? Karena Allah tahu manusia ini sifat dasarnya pelit. Makanya bahasa Indonesianya pelit banyak betul. Pelit, kedekut, medit. Kalau orang Minang bilang sapili kalian, koret, buntut jangkrik. Aduh, banyak sekali cerita pelit. Karena memang pelit itu barang yang umum. Hampir semua orang sifatnya pelit. Ngasih sedekah 5.000 aja gemetarnya 2 jam. Kenapa kau? Baru sedekah 5.000. Wih, ya Allah, manusia. Allah mau kita jadi orang bertakwa. Nanti masuk surga itu pintunya 8. Berapa? Pintu surga berapa? Tiap-tiap pintu ditulis namanya. Babus sholah, pintu untuk orang-orang yang menjaga sholat. Babur royan, pintu untuk orang-orang yang menjaga puasa. Babu zikri, pintu yang untuk ahli Quran dan ahli zikir. Babus sodakoh, pintu untuk orang-orang ahli sedekah. Babul jihad, pintu untuk orang-orang yang ahli jihad. Babul haji wal umrah, pintu untuk orang yang rajin umrah dan bagus hajinya. Itu ada 8. Yang boleh masuk situ yang menonjol takwanya dari yang 8 itu. Kalau dia sholatnya hebat, lebih hebat dari kawan-kawan yang lain, muncul sifat takwanya dari sholat itu. Makanya dalam Islam sholat itu disuruh 3 jam sekali. Berapa? 3 jam sekali. 5 fardu wajib, 2 sunnah. Jam 5 sholat subuh, jam 9 sholat duha, jam 12 sholat zuhur, jam 3 sholat asar, jam 6 sholat maghrib. 3 jam sekali. 1 jam setengah kemudian sholat isya, zikir-zikir, baca Quran, urus istri, urus anak, tidur. 3 jam kemudian sholat tahajud, 3 jam kemudian sholat subuh, 3 jam kemudian sholat duha. Orang yang 3 jam sekali sholat, hadir Allah di hatinya. Tidak akan berani berbuat jahat, gak berani. Mana berani? 3 jam sekali wudhu, sholat, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la. Wah, mana berani. Datang perempuan ngajak dia berzina. Bang, antar aku ke hotel bang, makan kita siang di sana, aku yang bayar. Boleh. Habis makan kata perempuan itu, udah lah bang, gak usah masuk kantor kita, BBS aja, bobok-bobok siang. Aku yang bayar, kata perempuan itu kaya pula. Sebentar dipikirnya. Sekarang 1:30 siang. Masuk hotel jam 2. Berzina 1 jam. Habis itu mandi, wudhu, Allah. Gak berani aku Pak, gak berani. Mana berani? Dan Allah jamin, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana orang Islam masih jahat? Salatnya seminggu sekali. Itu pun sudah barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, baru dia masuk sana. Mana Allah mau hadir di hatinya? Ada orang yang sholat aja Jumat, nunggu setahun sekali baru sholat Jumat. Mana buktinya Ustaz? Kalau Jumat bulan puasa sampai ke halaman. Kalau bulan biasa cuma sampai teras. Kalau bulan puasa sampai ke halaman. Berarti yang di halaman itu setahun sekali aja sholat Jumat itu. Berlalu Ramadan nggak sholat lagi itu. Normal lagi masjid. Gimana kita mau bisa masuk lewat pintu sholat kalau sholat kita tak beres? Ciri-cirinya bercahaya.
Sehingga malaikat langsung ini masuk. Kenapa? Ada pintu khusus untuk orang-orang bercahaya. Babus sholat, pintu sholat. Kalau puasa, la'allakum tattaqun, bertakwa juga. Saya cari-cari hadisnya. Apakah ada buktinya nanti di hari kiamat orang yang rajin puasa bercahaya? Tak ada. Kalau kita rajin Senin, Kamis, tengah bulan, sholat puasa Ramadan, puasa Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, ciri-cirinya ada tapi bukan bercahaya. Hadisnya begini bunyinya. La khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misik. Demi sesungguhnya bau mulut orang yang puasa di dunia, atyabu indallah, nanti di sisi Allah lebih harum min rihil misik, daripada harumnya minyak kasturi. Sehingga orang yang ahli puasa di sana cukup kasih salam aja sama malaikat-malaikat penjaga akhirat itu. Assalamualaikum. Keluar dari mulutnya harum berkilo-kilometer. Mereka cium. Wow, this is a very good smell. Very good smell. Silakan masuk dari pintu Babur Royan untuk orang-orang yang bermulut harum karena rajin puasa. Bagaimana orang yang berjihad? Nanti di hari kiamat ahli jihad itu, darah yang mengalir bekas jihadnya itu masih mengalir seharum kasturi. Sayyidina Hamzah nanti di akhirat dadanya terbelah, jantung dan hatinya nggak ada, dicabut sama Hindun, dimakan sama Hindun. Nanti di hari kiamat mengalir darah harum dengan dada yang berlobang, sehingga malaikat, ini kenapa nih? Gugur karena membela agama. Oh, silakan masuk surga. Pintu jihad. Pernah terjadi di Madinah banjir. Sahabat-sahabat yang dikubur di Uhud itu 70 orang. Mayatnya terapung, 70-70-nya belum busuk. Sudah lebih 1000 tahun. Yang ditandai 3, yang lain tak tanda orang, nggak ada namanya. Tapi yang 3 ini tanda, sebab ada riwayatnya. Sayyidina Hamzah dadanya belah, jantung dan hatinya tidak ada. Sampai sekarang masih mengalirkan darah harum. Orang tahu ini Sayyidina Hamzah, badannya besar, dadanya berlubang, jantung dan hatinya tidak ada, dikubur ulang. Yang kedua Abdullah bin Jahsh, adik ipar Rasulullah. Kakaknya Zainab binti Jahsh dikawini Nabi. Abdullah bin Jahsh kupingnya putus, hidungnya putus, tangannya putus, diikat benang, dikuburkan. Sampai sekarang masih ada benangnya, terkatung-katung tapi berdarah, masih harum seperti kasturi. Ini Abdullah bin Jahsh dikubur. Yang ketiga Amr bin Jamuh, kakinya kecil sebelah. Dia nggak boleh perang karena cacat, tapi karena istrinya menyindir-nyindir dia, "Alah, abang takut perang karena takut mati aja." Enggak, aku dibilang Nabi nggak usah perang karena aku cacat, kakiku kecil. Alah, bilang aja lah abang takut mati. Marah dia, diambilnya kudanya, dia untanya, diambilnya pedangnya, dia perang. Dia bilang, "Ya Allah, aku membela Rasulullah, perang membela agama. Jangan pulangkan lagi aku kepada istriku selama-lamanya." Dan dia mati di Gunung Uhud, dikubur, kakinya kecil sebelah. Ketahuan, yang lain nggak ketahuan, tapi badannya tidak ada yang busuk 1000 tahun lebih. Kalau kita bela agama, insya Allah sama. Nanti ada orang yang lututnya berdarah, malaikat tanya, "Kenapa lutut kau?" "Ini terpleset masuk paret waktu melawan Ahok." Harum seperti kasturi, lumayan lah, dengkulnya pun jadilah. Masuk lewat babul jihad. Ini yang diajarkan Quran. Kalau nggak bisa takwa, nah itu dia. Kalau nggak bisa jadi orang bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, nggak sanggup jadi orang takwa. Langkah kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu hai orang beriman mati melainkan mati menyerah diri dengan hukum Allah. Jangan ngelawan dengan hukum Allah. Kalau nggak bisa mati jadi orang bertakwa, jangan melawan dengan hukum Allah. Menyerahlah. Ibu orang Islam. Kenapa ibu nggak pakai kerudung? Iya, aku ini tahu pakai kerudung itu wajib. Tapi aku belum sanggup. Kalau aku pakai kerudung, suamiku bilang macam tukang ayam aku.
Doakan aku ya biar cepat aku bisa pakai kerudung ya. Ini tidak ngelawan. Kalau tidak ngelawan hukumnya fasik, dia berdosa. Tapi tidak kafir terhadap syariat Islam, nggak kafir. Tapi kalau dia ngelawan, ibu orang Islam, saya sudah haji. Kenapa ibu nggak pakai kerudung? Kalau nggak pakai kerudung kenapa? Ngelawan. Nggak apa-apa sih bu. Umur berapa? 70. Ya Allah bu, 70 tahun masih belum pakai kerudung. Kucing aja lihat ibu buang muka bu. Kalau ngelawan hukumnya kafir syar'i. Lebih baik menyerah aja. Iya memang aku salah. Doakan aku supaya jadi orang baik ya. Akan bagus. Paham? Paham? Puasa itu satu aja ayatnya. Kutiba alaikumusiyam. Semua kita mau puasa. Perintahnya cuma satu di Quran. Al-Baqarah 183. Maka kalian jangan jengkel sama ustaz. Ceramah Ramadan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tiap malam kutiba alaikumusiyam. Macam tak ada ayat lain. Memang tak ada. Memang cuma itulah ayatnya. Tapi kita taat, tak ngelawan. Memilih pemimpin yang soleh itu ayatnya lebih 20. Tapi kita nggak taat. Ada aja alasannya kita. Biarlah kafir asal jujur. Mana ada orang kafir jujur? Tuhannya jadi tipunya. Saya prihatin ya, Riau ini 5 anggota Dewan Perwakilan Daerah, 2 bukan orang Islam. Apa aja kerja kalian orang Riau ini? Kalian itu 95% orang Islam. Wakil kalian yang kalian kirim ke Jakarta 5, 2 bukan orang Islam. Apa aja kerja kalian? Ditamparkan Allah muncul kalian nanti baru tahu kalian. Aku tak salah udah aku sampaikan. Kalau nanti di akhirat aku bilang udah aku sampaikan, orang tuh yang degil. Memang orang Indonesia ini degil-degil, keras kepala. Perahu Nabi Nuh itu udah dapat di Gunung Ararat sana, Gunung Judi. Udah diperiksa kayunya, ternyata kayunya kayu jati dari Jawa Timur. Kurasa Nabi Nuh itu orang Indonesia. Kalau lihat degil-degilnya umatnya itu didakwah 470 tahun, hanya 80 yang beriman. Memang kurasa cocoknya Nabi Nuh itu orang Indonesia. Udah capek ulama bilang, pilih orang soleh, pilih orang soleh. Dikasih 100.000 dipilihnya juga orang lain. 100.000 5 tahun, setahun 20.000, bagi 365 hari, beli tusuk gigi pun tak cukup. Goblok orang Islam ini, goblok. Kalau kamu tidak bisa jadi orang bertakwa, paling tidak jangan ngelawan. Paham? Jangan ngelawan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati melainkan menyerah dengan hukum Allah. Jangan ngelawan. Paham? Terakhir saya mau cerita tentang mukjizat Quran. Satu aja lah. Udah hampir 6:30. Ada banyak ilmu sains yang ditulis Quran. Baru 1400 tahun kemudian dipecahkan oleh manusia. Dan ada ayat-ayat Quran yang belum pecah sampai sekarang. Oleh karena itu kita orang Islam, kalau kita baca Quran nggak cocok dengan akal kita. Akal kita yang ikut Quran, jangan Qurannya ditukar sesuai dengan akal kita. Itu namanya aliran Mu'tazilah. Sekarang namanya jaringan Islam liberal. Akal kita yang harus ikut sama Quran. Dalam Al-Quran dikatakan begini, waja'alna minal ma', dan kami jadikan segala sesuatu itu berasal dari air. Kulla syai'in hayy, khususnya makhluk hidup kami jadikan berasal dari air.
Baru 30 tahun ini aja manusia paham bahwa kalau tidak ada air, tidak ada makhluk hidup. Tahun 60-an orang belum tahu itu. Menganggap di Jupiter, di Mars, di Saturnus ada makhluk hidup. Makanya mereka mengarang lagu tahun 60-an, Fly Me to the Moon. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see how winter is in Jupiter and Mars. Terbangkan aku ke bulan. Aku mau bermain-main di antara bintang-bintang. Biar kulihat bagaimana musim dingin di Mars dan bagaimana musim dingin di Jupiter. Dipikirnya bisa orang hidup di sana. Sekarang orang ditanya orang, Pak, apakah ada makhluk hidup di bulan? Orang akan menjawab, apakah di bulan ada air? Di bulan tidak ada air. Kalau tidak ada air, tidak ada makhluk hidup di bulan. Nah, orang sudah ikut Quran. Apakah ada makhluk hidup di Jupiter? Orang akan tanya, apakah di Jupiter ada air? Oh, kami sudah selidiki, di Jupiter tidak ada air. Kalau tidak ada air, tidak ada makhluk hidup di sana. Yang bilang itu Quran. Afala yu'minun. Kenapa mereka nggak percaya? Sekarang mereka malu-malu sudah percaya. Dibilangnya itu ilmu pengetahuan dari otaknya, padahal diambilnya dari Al-Quran. Dan Quran mengatakan, saya mau tanya, Bapak percaya nggak ada bumi lain yang seperti bumi kita di langit sana? Ada nggak? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Ada. Siapa yang bilang? Quran. Di mana? Di surah Tolak, surah cerai, surah cerai. Apa kata Allah? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Dialah Allah yang telah menjadikan langit itu 7. Wa minal ardi mithlahum, dan bumi itu juga 7 seperti langit. Ditulis di surah cerai, surah Tolak. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menolak menafsirkan ayat ini, sehingga dalam tafsir Ibnu Abbas nggak ada ayat ini keterangan. Sahabat-sahabatnya nanya, sahabat Nabi itu sepupu Nabi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kenapa tidak dijelaskan ini surah At-Tolak ayat terakhir? Kata Abdullah bin Abbas, kalau ku tafsirkan ayat itu, kalian cincang-cincang aku, kalian bilang aku orang kafir. Sudahlah, nanti aja, biar untuk orang-orang akhir zaman aja. Baru 3 tahun yang lalu kurang lebih, dapat di langit satu planet yang persis seperti bumi. Ada rumput, ada air, ada awan, Masya Allah. Ada pohon-pohonan. Ada, sudah dapat. Pertanyaannya, mungkinkah kita ke sana? Tidak, karena Quran bilang tidak. Di mana ayatnya Allah mengatakan tak mungkin kita ke sana? Di ayat makan. Itu hebatnya. Di ayat makan. Ya ayyuhan nas, hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai manusia, makanlah apa yang ada di dunia ini saja, yang halal lagi baik. Mimma fil ardi, yang ada di bumi ini saja. Yang di sana kau tak bisa makan. Berarti tak bisa kita pindah ke sana. Kenapa? Karena jaraknya jauh. Kalau kita punya pesawat terbang macam Star Trek, kecepatan cahaya 300.000 km per detik, langsung hilang. Itu perlu 1 miliar tahun baru sampai ke sana. Kira-kira ada manusia yang hidup 1 miliar tahun? Ada? 60 tahun aja udah campur stroke. Nggak bisa kita pindah ke sana, terlalu jauh. Ada di Quran, tapi manusia baru paham 3 tahun yang lalu. Ada manusia orang Indonesia mau pindah ke sana, namanya Rintu Harah, kawan saya. Dia ngarang lagu, kepingin pindah dari dunia ini. Seandainya aku punya sayap, terbanglah aku, ku cari dunia yang baru. Untuk apa ku
di sini sampai mati tak bisa pindah dia. Mau pindah apa? Inilah tempat kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan ceramah hari ini. Yang mau bertanya boleh bertanya, silakan. Sampai jam berapa saya? Silakan tanya. Ada pertanyaan satu saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi alasan kerja bakti, kebersamaan, toleransi beragama, keutuhan NKRI, maka ibadah sholat maghrib serta berbuka puasa yang kemarin telah dilakukan oleh umat Islam dalam lingkungan gereja. Apakah dibenarkan menurut syariat Islam? Boleh di halaman gereja makan, minum, buka puasa, sahur boleh. Tapi rugi, tak ada nilai ibadah apa-apa. Kalau kita makan sahur di masjid, iktikaf sebelumnya dapat pahala iktikaf. Siapa yang iktikaf satu malam dijauhkan dari neraka 600 paret. 600 paret dijauhkan dari neraka. Oh bukan, 3 paret. Barang siapa beriktikaf satu malam dijauhkan 3 paret dari neraka. Satu paret jauhnya 500 tahun perjalanan. Ya, kalau kita itikaf sahur di masjid dapat dijauhkan dari neraka 3 paret. Kalau kita makan di gereja takutnya makin dekat ke paret neraka jahanam. Tidak ada larangan sih, tidak ada. Tapi apa untungnya gitu. Toleransi itu bukan begitu namanya toleransi. Toleransi dalam Islam lakum dinukum waliyadin. Kita nggak urus agamanya, dia tidak urus agama kita. Itu toleransi. Bukan kita datang ke gereja malam tahun baru sholawat di sana. Sudah ada sholawat di gereja. Lagunya lagu gereja. Malam kudus, sunyi senyap. Dia pun sholawat. Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah. Lagunya lagu Kristen. Malaikat lihatnya, puji tak lah kepala. Ngapain pula sholawat di gereja? Untuk apa sholawat di gereja? Jadi toleransi itu bukan begitu toleransi. Toleransi dalam Islam tidak lebih tidak kurang. Lakum dinukum waliyadin. Kau urus agamaku, aku urus agamamu. Kau nggak usah urus agamaku, aku pun tak urus agamamu. Begitu. Yang lain? Nggak ada. Bagaimana kondisi umat Islam saat ini untuk di Indonesia, Ustaz? Umat Islam saat ini di Indonesia terpuruk. Ekonomi 98% dikuasai oleh 100 orang. Makan minum 9 bahan pokok hanya dikuasai oleh 7 orang. 9 bahan pokok, beras, gula, minyak goreng, 7 orang. Yang bilang itu Direktur Ekonomi Mabes Polri yang ngomong di koran. 9 bahan pokok Republik Indonesia untuk 261 juta rakyat hanya dipegang oleh 7 orang. Makanya setiap hari ada aja. Ini hari beras naik, besok minyak naik, besok gula naik, besok garam naik, besok minyak. Terus aja sepanjang tahun itu orang 7 orang tua aja yang megang. Nggak bisa diubah, nggak bisa. Dalam waktu dekat nggak bisa. Cara mengubahnya, tiap orang Islam wajib belanja hanya di warung terdekat rumahnya orang Islam. Jangan anggap enteng ya. Orang Islam di Indonesia itu hampir 230 juta lebih. Taruhlah 230 juta orang Islam. Kalau satu orang makan 1 juta sebulan, 1 juta sebulan, 230 triliun untuk makan saja dikuasai oleh 7 orang. Mematahkannya belanja sama orang sebelah rumah.
10 tahun kemudian orang-orang Islam akan menjadi distributor makanan. Mereka hanya pegang pabrik-pabriknya. Sekarang tidak bisa. Dia pegang pabrik sampai yang jual di bawah sana pun dia semua. Ada satu perusahaan keturunan Cina punya pabrik sawit 5 juta hektar. Dia tidak jual sawit. Kalau dia jual sawit, dia duitnya 10 triliun sebulan. Dia tidak jual sawit. Sawitnya dia cetak jadi minyak CPO. Pabrik CPO-nya dia punya. Sudah jadi CPO, dia nggak jual CPO. CPO-nya dijadikannya minyak goreng. Pabrik minyak gorengnya dia punya. Sudah jadi minyak goreng, harus dijual dibungkus plastik. Dia bikin lagi pabrik plastiknya dia punya. Sudah dibungkus dalam plastik, mau dibawa ke kota harus dibikin pabrik. Apa harus dibungkus dalam kardus? Dia bikin lagi pabrik kardusnya dia punya. Sudah masuk kardus, dibawa ke kota harus pakai angkutan logistik. Perusahaan angkutannya dia punya juga. Sudah diangkut sampai kota harus dijual, mesti dijual di mall. Mallnya dia punya juga. Tidak cukup mall, karena harus ke desa-desa itu harus ada warung-warung kecil. Warung kecilnya dia punya pula, Maret dia punya. Itu baru satu keturunan Cina yang punya 5 juta hektar itu. Maka kata kepala direktur ekonomi, tindak ekonomi, pidana ekonomi Mabes Polri, hanya 7 orang yang menguasai makan minum 9 bahan pokok 261 juta rakyat Indonesia. Nggak bisa, omong kosong. Siapapun presidennya nggak bisa, kecuali kitanya mau merubahnya. Belanjalah, biarpun masalah kecil, cuman terus gosok gigi. Pabriknya dia punya nggak apa-apa, tapi yang menjual harus orang 90% orang Islam, 9% lagi orang pribumi, hidup ekonomi orang bawah. Paham? Paham? Sudah buat? Belum. Terbit matahari ini buat. Insya Allah ya. Begitu. Untuk mengambil tanah 5 juta hektar itu tidak cukup presiden saja. DPR-nya harus membuat undang-undang land reform, reformasi Badan Pertanahan Nasional. Bang Ahmad dulu pernah kepala dinas. Dibuat dulu land reform undang-undang, tidak boleh punya tanah lebih dari 1 juta. Nah, kena lah yang 5 juta tuh, 4 juta diambil negara, tapi sudah harus ada undang-undang dulu, DPR harus buat dulu. Baru yang 4 juta itu dibagi-bagi nanti sama rakyat, 3 hektar, 3 hektar, 3 hektar, 3 hektar. Kalau sekarang nggak bisa dibagi sama presiden, masuk penjara presidennya. Katanya kemarin presiden mau membagi-bagi 10 juta atau 20 juta sertifikat. Omong kosong, mana bisa. Undang-undangnya belum ada. Ini negara hukum. Jangan membohongi rakyat. Ternyata yang dibagi bukan sertifikat, surat hak menanami tanah hutan sosial, bukan sertifikat. Untuk memberi sertifikat harus dibuat undang-undang agraria yang baru, land reform namanya. Maka kalian pilih DPR yang soleh, paham? Nanti Bang Ahmad misalnya mau nyalon dari Rohul, kalian pilih begitu, supaya berbicara di sana orang-orang yang cerdas dan soleh. Kalau kalian kirim orang soleh pun kalau bego, di sana tenganga ya. Untuk apa? Pilih orang cerdas. Saya nggak mau ikut politik, udah janji sama guru saya dulu almarhum Syekh Azra'i Abdul Rauf. Tak bodoh lah saya soal begitu-begitu. Tapi saya sudah janji sampai mati saya nggak mau ikut politik. Biarlah saya tetap jadi guru. Tapi kalau ada orang-orang kita yang soleh, yang pandai, cerdas, naikkan ke sana supaya berubah hukum ini. Ada lagi terakhir. Siap ya belanja sama orang dekat rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama,
Boleh. Yang kedua, apa hukumnya gojek mengantarkan seorang pelacur ke tempat tamunya? Kalau dia tahu itu dia pelacur, tak boleh. Apalagi pelacur itu orang Islam pula. Tak boleh, subhat namanya. Yang ketiga, apa hukumnya? Ini kan mendekati Lebaran ya. Dari pihak pemerintah menerima parcel dari orang kafir, dari RT, RW, camat sampai presiden. Untuk Ya, orang kafir mungkin nyogok memberikan parcel pakai Lebaran ke pihak pemerintah dari RT kecil sampai presiden. membuat parcel. Memberikan parcel. Hadiah boleh aja. Selama hadiahnya itu halal boleh aja. Nabi pernah bertanya kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar radhiyallahu anhu, mana baju sutra, jubah sutra?" Sayyidina Umar punya 2 jubah sutra. "Mana jubah sutramu itu?" Kata Sayyidina Umar, "Kan haram orang Islam laki-laki pakai sutra. Sudah aku bakar." Kata Nabi, "Kenapa dibakar? Berikan hadiah kepada saudara-saudaramu di Mekah yang masih kafir. Mereka boleh pakai sutra, yang tak boleh kita. Jadi kalau hadiah boleh saja. Malah sunat memberi hadiah seperti itu. Dia menerima boleh hadiah. Nabi itu datang orang-orang kafir dari Yaman, dari Romawi ngasih hadiah sama Nabi. Raja Romawi ngasih hadiah sama Nabi. Raja kafir kasih hadiah sama Nabi. Nabi terima hadiah, boleh. Kalau maksudnya nyogok jangan terima. Tapi kalau saya dikasih parcel nyogok apa? Siapa yang mau disogoknya? Kalau orang pemerintah diberikan parcel mahal yang menyebabkan dia jadi terikat batinnya, tidak boleh diterima. Tapi kalau paketnya itu paket biasa, apel, jeruk, boleh aja lah. Sunnah pun kalau buah. Tapi kalau parcelnya itu harganya 1 miliar, udah jelas lah ada maksudnya, kan begitu. Begitu. Saya dulu waktu menjabat Direktur Utama LP3I, pemborong-pemborong LP3 itu memberikan parcel mahal-mahal itu. Tapi ditulis di situ untuk Direktur Utama LP3I. Karena untuk Direktur Utama tidak ada satu pun yang saya bawa pulang. Saya bagi-bagi sama karyawan. Mau kalian? No, bagi. Kenapa Bapak nggak mau? Untuk Direktur Utama LP3I. Kalau untuk Tengku Zulkarnain ku bawa pulang. Ini untuk Direktur Utama LP3I, bukan hakku. Bagi-bagi sama karyawan. Senang kali lah karyawan tuh. Hendaknya lama lah Ustadz nih. Baik, terakhir mungkin ada satu lagi. Kita tutup. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Sama-sama kita ketahui bahwa orang yang berseberangan dengan sana itu prinsipnya 3 hal. Halal, haram, halal. Berutang. Halal, haram, haram. Jadi semua dilipas itulah kira-kira. Oh, halal haram campur. Antam aja. Iya. Nah, bagaimana hukumnya orang kita yang bekerja sama dengan orang di seberang itu? Kita ikut juga dapat dosanya. Kalau ada orang yang tak tahu dia halal haram, dibantainya saja, kita campur-campur pula sama dia kerjasama, kena juga kita itu. Subhat namanya. Kerjasamanya bukan dalam arti yang menolong, yang menolong pekerjaan dia itu. Yang menolong pekerjaan dia. Misalnya ada pemborong itu sudah tahunya kita mencuri aja kerjanya. Disuruh ngaspal tebalnya 10 cm, ditebalkannya 5 cm, yang 5 lagi dicekeknya, dan kita udah tahu dia menipu. Terus kita berkawan sama dia pula, ikut pula makan siang dia yang bayar, kena juga lah itu. Apalagi kita kasih pula borongan sama dia. Ini aku pejabat, kau kasih sama kau. Kau bagilah sama aku. Udah kenal lah semuanya itu. Subhat lah namanya. Saya bahagia sekali di Jakarta. Hari ini saya lihat Anies jadi gubernur. Jalan-jalan yang di semen itu tak nampak sambungannya. Mobil kita jalan mulus. Hebatnya.
Kompleks saya tuh 23 tahun tak pernah diaspal. Sekarang rapi, bersih, tebal aspalnya, Masya Allah. Saya pikir itulah kalau gubernur paten itu. Terasa kita sholat dia bisa jadi imam, menaspal jalan terasa, mutu jalan itu terasa, mutu jalan itu. Dari pemerintah dapat WTP wajar tanpa pengecualian. Sampai tingkat RW pun diaspal mulus. Jadi diurusnya dari yang besar sampai yang kecil. Begitulah baru cocok juga tuh jadi presiden tuh orang. Salahnya dia orang Arab, susah juga. Presiden harus Jawa, itu masalah. Karena dia yang banyak. Habis ya. Alhamdulillah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.